selalu bersyukur kepada Tuhan di mana masih melindungi dari malam hingga pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas atau tanggung jawab, mari terlebih dahulu bersekutu dengan Allah lewat firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga di tempat tinggi, terima kasih atas semua berkat dan kasih karunia-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan bangunkan dan di dalam kesehatan. Materaikan ya Allah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan mampu menerima firman-Mu sebagai hidup dan kekuatan kami. Tolonglah kami ya Allah, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, di channel HKBP Setia Negara yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 19. Beginilah bunyinya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu, kata, perbuatan dalam hidup ini harus mempunyai kontrol. Memang ada aturan di mana kita berada, tapi yang terpenting yang membawa kita kepada kepastian hidup yang benar hanyalah memakai firman Allah. Inilah acuan yang kita pakai, dan itu tidak tertandingi dengan apapun yang ada di dunia ini. Hal demikianlah terjadi di Efesus, di mana Efesus adalah kota yang indah, kuil Artemisnya yang megah, di mana terdapat batu meteor yang terkenal yang konon dikirim dari langit. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Inilah yang dibanggakan beberapa orang. Banyak pelacur menjual berbagai lukisan, patung, dan perhiasan Dewi Artemis. Sebuah stadion tempat pertarungan gladiator. Kalau di Wahyu pasal 2 ayat 1-7 menuliskan bahwa orang Kristen di Efesus tidak lagi mencintai Kristus. Dalam arti sudah hidup dalam kegelapan. Namun beberapa para pengikut Tuhan masih ada yang mau mendengarkan pemberitaan Paulus, sehingga Paulus mau menyatukan semua pengikut Kristus menjadi anggota keluarga Allah. Paulus juga mengatakan kalau mereka masih menyembah berhala atau patung-patung, berarti masih menunjukkan tidak adanya kepercayaan terhadap Allah. Tapi yang membawa ke dalam terang hanyalah masuk dalam kerajaan Allah. Pemerintahan Allah atas manusia, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Orang yang di dalam terang adalah anak-anak terang yang penuh dengan Roh Kudus, jauh dari percabulan dan berbagai rupa-rupa dosa. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati membawa cahaya untuk menerangi, sehingga yang terdapat adalah terang yang membawa jiwa-jiwa kebenaran firman Allah, yaitu selalu bermazmur, bernyanyi rohani, bersorak-sorai,
tidak ada lagi duka. Dengan hati yang tulus, dengan sepenuh hati, selalu memuliakan Allah, selalu bersyukur atas anugerah melimpah, dan selalu melantungkan segala kemuliaan memasukkan nama Allah. Ucapan syukur senantiasa atas karya-karya Allah yang sungguh ajaib, membawa keselamatan bagi siapa yang hidup dan tinggal dalam terang Allah. Melalui nats renungan ini, diingatkan bahwa jika kita sudah hidup dalam terang, maka akan selalu dalam kerendahan serta takut akan Allah, saling mendahulukan dalam kebaikan dan terarah hanya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan setiap orang hidup dalam terang cahaya Allah, yang membawa sukacita dan hidup damai dengan segenap hati, jiwa, raga, dan tenaga. Kita berdoa. Syukur padamu Allah Bapa di surga, atas besar kasih-Mu yang selalu membawa hidup kami ke dalam terang melalui Roh Kudus-Mu. Kepastian hidup kami hanya ada di dalam tangan Allah. Karena itu kuatkanlah dan tambahi terus iman percaya kami. Ketika ada banyak tantangan, persoalan, kami tidak mudah jatuh, tetapi kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, yang memberikan sukacita melebihi yang dari dunia ini, dan membawa kami ke dalam hidup yang kekal. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu, para hamba-Mu, anak-anak dalam sekolahan. Biarlah mereka Tuhan, anak yang takut akan Tuhan. Mereka mau belajar dan mengulangi mata pelajaran, sehingga mereka mendapat nilai yang bagus untuk jenjang yang lebih tinggi, agar dapat meraih masa depan mereka. Jagai Tuhan dan pelihara kehidupan mereka. Buat yang bekerja, tambah karir dan berikan kerendahan hati. Begitu juga Tuhan, kami selalu berdoa buat jemaat, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit penyakit. Dengan kuat kuasa Roh Kudus sembuhkan Tuhan. Hibur orang-orang yang berduka, topang yang lemah. Biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya telah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang melimpah. Ampunkan segala dosa kami dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah berharap, karena harapan itu membawa sukacita. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.